Para pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, merupakan program yang selalu hadir di setiap saat karena channel ini memang didesain untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini di episode kelima, kita berbicara mengenai pembelajaran bahasa Inggris wajib di kelas 3 SD ke depan. Kita akan berdiskusi dengan Profesor Ali Safah PhD dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Temanya apa kali ini? Temanya adalah bagaimana bahasa Inggris itu dimanfaatkan di setiap saat di sekolah. Tentu saja guru adalah sebagai model untuk bagaimana siswa harus berbicara. Siswa harus mengembangkan perasaannya dalam bahasa Inggris. Dan kalau saja video ini sampai ke Anda semua, ini berkat sentuhan editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Yanto? Kabarnya baik-baik Alhamdulillah ya. sehat walafiat dan tentu saja Pak Amin. Ali juga begitu. Nah, gimana? Gimana Amin. bisnis kita tentang apa? Bisnis tentang pembelajaran bahasa Inggris. Ya, bisnis dalam artian urusan ya, Ya urusan pedulian ya, kita. bukan Ya, kita berdagang. harus peduli terhadap pendidikan di Indonesia Pak Yanto. Ya, Ini oke. saya kira kebijakan baru ini juga harus kita respon untuk Hmm, membantu ya oke. bagaimana ketentuan yang baru berlaku itu ya mungkin sudah berlaku sekarang, Ya. tapi diharapkan berlaku secara keseluruhan itu tahun 2000, ajaran tahun 2027. Jadi masih ada persiapan-persiapan yang harus Hmm, dilakukan agar ya. kemudian semua semua sekolah itu siap termasuk gurunya gitu. Pak Yanto, ini Hmm, episode kelima, jadi saya ingin mengingatkan bahwa pada episode sebelumnya kita bicara mengenai bagaimana kegiatan belajar bahasa Inggris untuk SD itu di kelas terjadi seperti apa. Ya. Itu singkatnya seperti kalau kemudian ada program-program English Day ya Hmm, dalam satu di kelas yang menggunakan sedang ada mata pelajaran bahasa Inggris di SD itu ya itu seperti English Day. Tapi isinya kegiatan jadi English Day itu artinya menggunakan bahasa Inggris sebagai komunikasi dalam ya. kegiatan yang Hmm, menyenangkan, ya. ya bermain, bernyanyi, bergaul, berdiskusi. Berdiskusi itu ya bincang-bincang, bukan hal Ya. serius ya. Itu yang biasa kita kemas dalam bentuk English Day ya. Dan, tapi Hmm, yang memang menyenangkan para siswa di kelas 3, kelas 4, kelas 6, bahkan kelas 6 juga. Karena masih usia anak-anak itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian tradisi selama ini ada homework ya, ada PR, hmm, itu PR-nya seperti ya. apa? Yang Hmm, saya lihat PR itu ya membebani orang tua juga, termasuk yang saya lihat kegiatannya itu ada buku dibuka ya, kertas atau buku dibuka, kemudian bersama-sama orang tua itu menjawab pertanyaan yang ada dalam buku, mengisi jawaban, ya. memilih jawaban. Nah, ini mode perguruan tinggi ya, mode anak dewasa, ini tidak membuat senang itu. Jadi seperti apa homework itu kalau dianggap perlu? Saya Ya. mengatakan kalau dianggap perlu, Pak Janto. Jadi kalau tradisi homework itu masih terus ingin dilaksanakan, dilakukan, seperti apa homework itu? Ya, Ya. nah ini yang Saya kira akan kita bicarakan, ya. Pak Yanto. Ya, saya kira harus kembali supaya tidak terstruktur apapun bentuknya. Misalkan homework, misalkan disuruh ya anak-anak ceritalah dengan Bapak Ibu Anda dengan bahasa Inggris yang sederhana dan juga di pergaulan.
Saya kira guru menjadi model. Itu kan ada teori vicarious learning theory atau model teori dalam pembelajaran. Kalau orang melihat modelnya baik itu ditiru. Rata-rata begitu. Saya kira itu relevan, Pak Ali. Jadi pembelajaran bahasa Inggris yang disampaikan Pak Ali tadi, English Day itu ya ya mirip-mirip seperti Car Free Day, gitu. Jadi semua mobil tidak boleh lewat saat itu. Iya, hanya hanya pedestrian yang ada. Nah, iya, makanya English Day diharapkan tidak ada suara bahasa lain kecuali terpaksa, yaitu untuk berpraktek bersenda guru dengan bahasa Inggris di SD. Kurang lebih seperti itu juga, Pak Ali ya. Ya. iya, iya Pak Yata, betul seperti itu. Tadi yang tadi ingin saya ingatkan itu adalah jangan sampai kemudian apa di dalam kegiatan yang menyenangkan di kelas itu kemudian PR-nya kalau kalau tradisi pemberian Ya, pekerjaan rumah itu malah juga membosankan gitu. ya, 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 Nah, ya. ini saya ingin mengingatkan bahwa pada usia anak-anak SD ya, ya Hmm. siapapun sekarang itu di rumah itu ya tidak mudah untuk menghindarkan anak-anak menggunakan gadget, ya, Ya. menggunakan HP. Lah ini manfaatkan untuk bentuk apa ya, bentuk homework, bentuk pekerjaan rumah itu seperti apa. Salah Hmm. satu yang menurut saya itu perlu dicoba itu bagaimana bahkan anak usia anak usia PAUD ya, anak usia TK itu sekarang sudah bisa merekam sendiri, ya, Hmm. membuat rekaman Ya, sendiri. ya. Nah ini Hmm. tugas apa pekerjaan rumah ini bisa aja anak-anak diminta untuk membuat rekaman percakapan mereka, ah, percakapan apa sendiri untuk direkam, me- menanyakan, mengungkapkan, menceritakan, apa namanya, Ya. Ya atau anu, menjelaskan ya. sesuatu seolah ingin bercerita kepada orang lain, kemudian Hmm. juga mungkin apa berbincang dengan orang tua, dengan sebayanya, dengan apa namanya saudara sebaya, saudara sekandungnya, saudara permainannya, kemudian itu direkam. Hmm. Ya, dalam Ya. bentuk rekaman. Mereka yang saya terkejut juga itu anak-anak Hmm. usia di TK itu sudah bisa menghasilkan rekaman, merekam sendiri tidak direkam orang. Ya, Nah, ya. ini PR-PR yang kemudian juga membuat mereka apa namanya berkegiatan menggunakan bahasa Inggris ya, seperti English Day itu di rumah dan juga mengisi kegiatan bergadget ria itu dalam bentuk-bentuk yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan mereka berbahasa Inggris dan pembelajaran yang membuat mereka senang di rumah. Itu salah Hmm. satu Pak Ya, Yanto. ya. Ada yang Saya lain kira nanti. Saya kira yang perlu saya highlight Pak Alif karena masih early early age ya, anak-anak SD kelas 3 itu, maka pembelajaran yang tidak terstruktur itu artinya kita tidak belajar linguistik sehingga ini harus dijelaskan to the point. Tidak boleh mempelajari tenses secara formal. Ya, seperti Iya. present tense, present continuous tense, past participle dan sebagainya. Lupakan. Yang penting anak-anak itu berbicara. Sambil berbicara mungkin guru bisa menyaut ketika secara tenses dia tidak konsisten. Hanya itu saya kira yang penting. Dan nanti setelah bisa berbicara baru di SMP itu berbicara present tense yang complicated. Bukan begitu Pak Ali? Ya, pesannya Ya, supaya Pak jelas Pak. Yanto. Hmm. Saya ingin meluruskan dulu ya mengenai penguasaan tata bahasa itu Hmm. dalam pembelajaran bahasa ada yang namanya explicit, ada yang namanya implicit. Ya. Hmm. Eksplisit itu menjelaskan tata bahasa, aturan-aturan tata Ya. bahasa. Dan itu saya kira sampai dewasa pun sebetulnya tidak harus ada Hmm. pembelajaran eksplisit itu. Nah, pada waktu itu tadi merekam omongannya sendiri,
kemudian mungkin pada waktu dia bermain dia ngoceh, ya Hmm. dia ngoceh kan Pak Yanto bisa mengamati anak-anak bermain itu sambil dia itu ngoceh sendiri, ngomong tentang dirinya sendiri. Kalau kemudian itu bisa menggunakan bahasa Inggris karena dipancing oleh orang tuanya dan kemudian direkam oleh orang tuanya dan kemudian mereka bisa mengungkapkan makna yang menjelaskan kegiatannya itu apa dalam bahasa Inggris, walaupun mungkin masih belepotan dalam artian kalimat-kalimatnya nggak utuh segala macam, itu sebetulnya menunjukkan bahwa mereka sudah menguasai tata bahasa bahasa Inggris secara implisit Implisit. gitu, Hmm. secara tidak disengaja ya. Hmm. Dan Saya Saya dulu pernah mendengar Pak Ali mengatakan itu ada istilah lain yang implisit, eksplisit itu apa ya dulu, yang tentang tata bahasa itu. Apakah structured versus apa gitu? Apakah saya lupa mau recall itu sudah enggak. Tapi istilahnya lebih keren Pak Ali. Tapi saya lupa apa ilmunya Pak Ali. Coba di, di retrieve kalau ada saat ini. Lupa saya. ya, 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 intinya seperti itu. Mengajarkan tata bahasa yang formal dan mengajarkan tata bahasa in practice gitu loh. In practice dan yang apa gitu. Seperti misalkan written, non-written gitu istilahnya. Ya oke lah. Tapi yang penting kembali pada himbauan guru supaya pembelajaran bahasa Inggris di level awal itu jangan terlalu dan bahkan jangan pernah sekali-kali formal. Boleh nggak menghimbau begitu paling? ya, betul. Jangan sampai masuk wilayah yang kemudian mereka harus menguasai tata bahasa maupun apa eh, hal-hal yang terkait dengan kebahasaan, hal-hal yang terkait dengan kebahasaan, misalnya tanya mengenai kosakata ini kata benda atau kata sifat atau kata kerja, jangan. Itu Hmm. bumerang, itu justru membuat orang bisa menyebut mengenai tata bahasa, mengenai bagaimana eh, susunan kalimat itu, tapi belum belum tentu bisa mengungkapkan dalam komunikasi menggunakan bahasa itu. Hmm. Jadi kepalanya itu isinya teori ya, apa Ya. namanya. Tapi waktu mau mengungkapkan makna, ada kata, ada kalimat yang ingin diomongkan atau ditulis, nggak bisa keluar karena tidak pernah dilatih begitu. Jadi saya kira seperti yang tadi saya katakan, pada dasarnya mereka itu membersamai ya, Ya. kegiatan yang Hmm. ada dalam dalam kehidupan mereka sehari-hari, bergaul tetap dengan teman sebaya, dengan saudaranya, dengan orang tua, dengan gurunya kalau itu di sekolah dalam bahasa Inggris. Hmm. Bisa aja itu tetap dalam bentuk komunikasi yang campur dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, tidak apa-apa. Jadi pada dasarnya sekali lagi pada saatnya mereka tetap harus merasakan itu sebuah permainan yang menyenangkan. Nah, Oke. sebagai satu partner dari rekaman tadi Pak Yanto, itu ada Ya, ya, juga ya. So. dalam mengekspresikan itu bisa aja ditulis ya. Jadi Hmm. seolah-olah Ya. ngirim pesan kepada orang, dan ini sudah bisa mulai kelas 1 SD itu mereka punya WA, punya gadget sendiri yang mengirimkan WA kepada orang lain. Nah, ini juga kaitannya dengan menulis, mengungkapkan makna, mengungkapkan hal-hal yang ingin diceritakan pada orang lain dalam direkam dalam bentuk pesan pada gurunya di WA sebagai pekerjaan rumah. Ya, Oke. tolong ceritakan, tolong tulis misalnya, tolong tulis apa yang kamu kerjakan di rumah, kemudian bagaimana kamu senang atau tidak, permainan apa yang kamu lakukan di rumah, main apa saja, tolong ceritakan, dan itu tulis dalam pesan WA kepada gurunya misalnya gitu. Jadi tapi ini alami Pak Yanto, tetap Ya. tetap saja mereka menggunakan gadget sehingga terlalu banyak dilihat itu oleh orang tua,
terlalu banyak mereka itu terlalu banyak menggunakan gadget sehingga dilarang. Nah, ini Ya. saya kira tidak lagi ada larangan, tapi bagaimana mereka mengisinya itu dalam kapasitas belajar bahasa Inggris tanpa mereka sadari. Begitu Pak Yanto. Ya, oke. Sekali lagi, pendekatan yang utama adalah communication approach. Jangan mengajarkan linguistik kepada anak-anak SD itu. Terima kasih, Ya, Pak Ali. Saya kira ini akhir dari perjumpaan kita. Kita akan ketemu lagi di saat lain minggu depan. Dan insya Allah, Bapak, Ibu, guru, para siswa, yuk ikuti channel ini untuk belajar bahasa Inggris dengan mudah, tanpa resah. Terima kasih, Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi boleh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.